Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang transformasi dan simetri. Perkenalkan, nama saya Siandes Nanda dan rekan saya Insyatun Nur. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk pendahuluan, kata transformasi menyatakan bahwa sebuah objek dapat diubah melalui beberapa cara. Dalam suatu geometri transformasi, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu gambar asli, aturan atau perubahan yang mendeskripsikan suatu perubahan, dan kemudian yang terakhir, gambar hasil setelah perubahan. Objek awal yang belum diubah disebut prapeta, dan objek setelah perubahan disebut peta. Ini kita masuk refleksi garis. Sebuah refleksi garis dapat dideskripsikan dengan menggunakan sebuah mira. Mira itu suatu alat bantu atau instrumen untuk menciptakan bayangan optik. Misalkan sebuah mira ditempatkan pada sebuah garis L seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Titik A aksen dan B aksen adalah gambar refleksi dari titik A dan titik B. Bisa kita lihat ya. Ini titik A, ini titik B. Ini adalah A aksen, B aksen. Ini adalah garis L. Garis L adalah garis sumbu dari ruas garis A aksen dan B aksen. Ini berlaku untuk beberapa ruas garis yang menghubungkan suatu titik ke peta refleksinya. Titik C terletak pada garis L, maka petanya juga merupakan prapeta titik itu sendiri. Ini titik B aksen, C aksen, dan ini A, ini titik aksen ya. Ini bisa dilihat ini adalah garis L. Definisi 13.1. Dalam suatu bidang, refleksi pada garis L, saya ulangi. Dalam suatu bidang, refleksi pada garis L merupakan sebuah transformasi yang memetakan setiap titik P dari suatu bidang ke titik P aksen sebagai berikut. Jika P terletak pada L, maka P aksen sama dengan P. Kemudian B, jika P tidak terletak pada L, maka L adalah garis sumbu dari ruas garis P aksen. P aksen disebut peta dari P, dan P disebut prapeta dari P aksen. Ketika setiap titik pada sebuah gambar direfleksikan melalui garis L, maka himpunan semua peta titik yang membentuk suatu gambar disebut peta refleksi gambar tersebut. Ditunjukkan 2 contoh sebagai berikut. Ini adalah prapeta, ini B, ini gambar B ya. Ini adalah peta. Ini merupakan garis L. Dan yang kedua, ini merupakan prapeta, ini berbentuk gambar H, kemudian yang ini merupakan peta. Ini direfleksikan terhadap garis L. Teorema 13.1. Diketahui suatu refleksi garis A. Peta refleksi suatu ruas garis adalah ruas garis dengan panjang yang sama. Kemudian yang B, peta refleksi suatu sudut adalah sudut dengan ukuran yang sama. Nah, ini pembuktiannya. Misalkan dipunyai ruas garis A aksen B aksen merupakan peta refleksi dari ruas garis AB. Buktikan bahwa ruas garis AB sama dengan ruas garis A aksen B aksen. Petunjuk: L merupakan garis sumbu A, ruas garis sumbu A aksen dan B aksen. Konstruksi titik M terletak pada L, dan L merupakan titik tengah dari ruas garis A aksen. Sedangkan titik N terletak pada garis L dan merupakan titik tengah dari ruas garis B aksen, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Kemudian gunakan kekongruen segitiga ini ya, gambarnya ya. Mari kita buktikan. Nah, perhatikan segitiga AMN. Bisa dilihat segitiga AMN dan A aksen MN aksen. Segitiga A aksen MN. A aksen MN. Yang ini dua segitiga AMN dan A aksen MN. Ruas garis AM kongruen ruas garis A aksen M aksen. Ruas garis AM kongruen ruas garis A aksen M.
ya, ini A M kongruen dengan A aksen M. Ini M merupakan titik tengah dari ruas garis A aksen. Kemudian yang kedua, sudut AMN kongruen dengan sudut A aksen MN. Karena alasannya L adalah garis sumbu ruas garis A aksen dan B aksen. Kemudian yang ketiga, selanjutnya MN, ruas garis MN kongruen dengan ruas garis MN. Karena alasannya kongruen terhadap dirinya sendiri, sehingga segitiga AMN kongruen dengan segitiga A aksen MN. Itu merupakan postulat dari sisi sudut sisi. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga ANB dan segitiga A aksen N B aksen. AN kongruen ruas garis AN, ini akan dibuktikan bahwa ruas garis AB kongruen dengan ruas garis A aksen B aksen. Nah, ini buktinya ya, pernyataan yang pertama, AN kongruen dengan A aksen N. Ruas garis AN kongruen dengan ruas garis A aksen N. Itu alasannya karena CP/CTC, karena segitiga AMN kongruen dengan segitiga A aksen MN. L merupakan garis sumbu ruas garis A aksen dan B aksen, sehingga sudut ANB kongruen sudut A aksen NB aksen. ANB kongruen dengan A aksen NB aksen. Itu alasannya besar sudut ANB itu sama dengan besar sudut MNB dikurangi besar sudut MNA, sehingga besar sudut MNB aksen dikurangi besar sudut MNA, maka besar sudut ANB itu sama dengan besar sudut A aksen NB aksen. Kemudian yang ketiga, ruas garis BN itu kongruen dengan ruas garis B aksen N, karena N merupakan titik tengah dari B dan B aksen. Segitiga selanjutnya berakibat segitiga ANB itu kongruen dengan segitiga A aksen N B aksen. Nah, karena berdasarkan postulat sisi sudut sisi atau side angle side, maka berakibat ruas garis AB kongruen dengan ruas garis A aksen B aksen. Itu alasannya CPTCC, sehingga pembuktian dari awal tadi terbukti bahwa ruas garis AB sama dengan ruas garis A aksen B aksen. Jadi peta refleksi suatu ruas garis adalah ruas garis dengan panjang yang sama. B, misalkan sebuah segitiga K aksen, L aksen, M aksen merupakan peta refleksi dari segitiga KLM seperti yang ditunjukkan di gambar samping ini, tulisannya di samping ya, gambar ini. Buktikan bahwa besar sudut KLM sama dengan besar sudut K aksen, L aksen, M aksen. Kemudian yang kedua, besar sudut LKM sama dengan besar sudut L aksen, K aksen, M aksen. Dan yang ketiga, besar sudut KML sama dengan besar sudut K aksen, M aksen, L aksen ini ya. Segitiga KLM, ini segitiga K aksen, L aksen, M aksen. Nah, perhatikan segitiga KLM dan segitiga K aksen, L aksen, M aksen. Karena segitiga K aksen, L aksen, M aksen adalah peta refleksi dari segitiga KLM berdasarkan teorema 13.1a, maka diperoleh ruas garis KL kongruen ruas garis K aksen, L aksen, ruas garis KM kongruen ruas garis K aksen, M aksen, kemudian ruas garis LM kongruen ruas garis L aksen, M aksen.
sehingga berakibat segitiga KLM kongruens segitiga K aksen L aksen M aksen. Ini berdasarkan postulat sisi dan berakibat besar sudut KLM sama dengan besar sudut K aksen L aksen M aksen, dan besar sudut LKM sama dengan besar sudut L aksen K aksen M aksen, dan besar sudut KML sama dengan besar sudut K aksen M aksen L aksen. Ini alasannya CPT-CC. Jadi peta refleksi suatu sudut adalah sudut dengan ukuran yang sama. Nah, ini 13.2 menggunakan refleksi garis dalam penyelesaian masalah. Oke. Pada sebuah papan biliar, bola penembak C dipantulkan pada bantalan api untuk memukul bola target E. Asumsikan bahwa bola penembak tidak berputar. Pada titik manakah bantalan ruas garis api bola penembak seharusnya dipantulkan? Ini bola C, ini akan dipantulkan untuk menembak bola E. Nah, penjelasannya, bola memantul melalui lintasan yang disebut refleksi dalam garis bantalan garis api dalam lintasan lurus yang melalui bantalan seperti gambar berikut. Ini ya, ini bola akan dipantulkan di sini. Ini nanti akan sampai di sini kena bola E. Ini sebuah ilustrasi di gambar ya. Ini merupakan garis bantalan api ya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan titik pantulan yang tepat adalah sebagai berikut. Refleksikan titik E pada garis api, yaitu E aksen. Ini E, ini definisian E aksen, ini garis api. Kemudian lukis sinar garis CE, ya ini sinar garis CE. Misalkan X adalah titik di mana ruas garis CE aksen berpotongan. Maaf ya, saya salah mengucap. Lukis sinar garis CE aksen. CE aksen. Misalkan X adalah titik di mana ruas garis CE aksen berpotongan dengan bantalan AB. Ini X. Bola penembak C tanpa putaran pada titik X akan memantul dan mengenai bola target E. Jadi nanti bola mantul di sini titik X, kemudian bola akan menuju ke sini menuju ke titik E. Karena bola C berjalan melalui refleksi dari E, ini maksudnya, yang melewati bantalan garis api, berdasarkan teorema 13.1 diperoleh XE, ruas garis XE aksen sama dengan ruas garis XE, sehingga titiknya ada di sini ya, nanti untuk di pemantulan agar mengenai sudut E. Nah, oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materinya. 13.3 ini tentang translasi. Definisi 13.2, diberikan sebuah garis perarah A aksen, peta translasi suatu titik untuk garis perarah A aksen adalah titik P aksen, di mana yang A aksen sama dengan PP aksen, dan garis perarah A aksen dan PP aksen mempunyai arah yang sama. Kita dapat menyelesaikan satu translasi dengan mengikuti satu refleksi dengan refleksi lainnya. Di sini terdapat 4 langkah sebagai konstruksi penyelesaian. Langkah yang pertama, mulai dengan garis R dan S yang sejajar dan terpisah sejauh 3 cm. Langkah yang kedua, tentukan refleksi dari segitiga PQR terhadap garis R sehingga didapat segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Langkah yang ketiga, kemudian kita tentukan refleksi segitiga P aksen, Q aksen, R aksen ini terhadap garis S sehingga didapatkan segitiga P double aksen, Q double aksen, R double aksen. Yang terakhir, kita tandai segitiga PQR, kita tandai ini dengan warna merah, dan perhatikan
bahwa segitiga PQR ini ternyata dapat ditranslasikan sejauh 6 cm pada arah R dan S yang tegak lurus, dan segitiga PQR ini kongruen dengan segitiga P double aksen, Q double aksen, R double aksen. Kemudian teorema 3.2. Jika R dan S adalah garis sejajar, refleksi yang melalui garis R diikuti dengan refleksi melalui garis S adalah translasi. Kemudian, jika A double aksen adalah peta dari A, maka garis AA double aksen, garis AA double aksen ini tegak lurus dengan garis R. Yang kedua, A double aksen sama dengan 2D, di mana D adalah jarak antara garis R dan S. Yang A, diketahui bahwa garis R dan S ini tegak lurus, sejajar, R dan S ini sejajar. Kemudian, A aksen ini merupakan peta dari A yang melalui garis R, dan A double aksen ini merupakan peta dari A aksen melalui garis S. Kita akan membuktikan bahwa garis A double aksen, bahwa garis A double aksen ini tegak lurus dengan garis R. Nah, ini buktinya. Yang pertama, A aksen tegak lurus dengan R. Ini definisi garis sumbu. Kemudian, garis A aksen A double aksen ini tegak lurus dengan S. Ini definisi garis sumbu juga. Kemudian, garis A aksen A double aksen ini tegak lurus dengan garis R, karena garis R dan garis S ini sejajar. Kemudian, A aksen dan A double aksen ini segaris, berada dalam satu garis. Karena yang pertama, karena garis A aksen tegak lurus R dan garis A aksen A double aksen tegak lurus dengan S. Ini S. Sehingga diperoleh garis A double aksen tegak lurus dengan garis R. Yang B, diketahui titik M pada garis R. Titik M pada garis R adalah titik tengah dari garis A aksen, dan titik N pada garis S adalah titik tengah dari garis A aksen A double aksen. Dari gambar, MN sama dengan A aksen M ditambah A aksen N. Ini sama dengan D. Karena garis AM kongruen dengan garis A aksen M dan garis A aksen N ini kongruen dengan garis A double aksen N, maka diperoleh garis A double aksen sama dengan 2D. Mohon maaf, ini harusnya A double aksen, bukan ini ya, tapi harusnya A double aksen sama dengan 2D. Selanjutnya, rotasi. Definisi 3.3. Rotasi dengan pusat O dan sudut alfa adalah transformasi yang memusatkan setiap titik P pada sebuah bidang ke titik P aksen, sehingga yang pertama, jika P pada pusat putaran O, maka P aksen sama dengan P. Dan yang kedua, jika P tidak sama dengan O, maka besar sudut harusnya besar sudut POP aksen adalah alfa. Rotasi dapat diselesaikan dengan mengikuti satu refleksi dengan refleksi lainnya. Kali ini garis refleksinya tidak sejajar. Kalau tadi kita membuktikan dengan garis yang sejajar ketika ditranslasi, maka di rotasi ini dengan garis refleksi yang tidak sejajar. Terdapat 4 langkah juga. Langkah yang pertama, kita mulai dengan garis R dan S, memotong titik di O sebesar sudut 45 derajat serta segitiga PQR. Kemudian yang kedua, kita tentukan refleksi dari segitiga PQR terhadap garis R sehingga didapatkan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Langkah yang ketiga, kemudian kita tentukan refleksi segitiga P aksen
Q aksen R aksen terhadap garis S sehingga didapat segitiga P double aksen, Q double aksen, R double aksen. Kemudian langkah yang terakhir, tandai segitiga PQR dan perlihatkan bahwa segitiga PQR ini dapat dirotasikan sebesar sudut 90 derajat di pusat rotasi O, dan bahwa ternyata segitiga PQR ini kongruen dengan segitiga P double aksen, Q double aksen, R double aksen. Teorema 3.3. Jika garis R dan S yang berpotongan di titik O, maka refleksi melalui R dan dilanjutkan refleksi melalui S adalah sebuah rotasi. Titik O sebagai pusat rotasi dan sudut rotasi 2 alfa, sedangkan alfa adalah besar sudut lancip atau tegak lurus antara garis R dan S. Buktinya, yang pertama, misalkan P aksen ini merupakan peta dari P yang melalui garis R. Kemudian yang kedua, P double aksen ini merupakan peta dari P aksen yang melalui garis S. Nah, N ini merupakan titik tengah dari garis P aksen dan M merupakan titik tengah dari garis P aksen, P double aksen. Yang terakhir, besar sudut NOM ini sama dengan alfa. Akan dibuktikan segitiga PNO ini kongruen dengan segitiga P aksen NO. Buktinya, yang pertama, garis PN ini kongruen dengan garis P aksen N, karena N ini merupakan titik tengah dari garis P aksen. Yang kedua, sudut PNO ini kongruen dengan sudut P aksen NO, karena R merupakan garis sumbu dari garis P aksen. Nah, selanjutnya NO, garis NO ini kongruen dengan garis NO. Alasannya karena kongruen terhadap dirinya sendiri. Sehingga berdasarkan postulat sisi sudut sisi diperoleh segitiga PNO ini kongruen dengan segitiga P aksen NO, yang mengakibatkan sudut PON ini kongruen dengan sudut P aksen ON. Ini berdasarkan CPT sisi. Kemudian, kita akan buktikan bahwa segitiga P aksen MO ini kongruen dengan segitiga P double aksen MO. Buktinya, yang pertama, garis P aksen M ini kongruen dengan garis P double aksen M. Karena M ini merupakan titik tengah dari garis P aksen, P double aksen. Kemudian, sudut P aksen MO ini kongruen dengan sudut P aksen, P double aksen MO, karena S merupakan garis sumbu dari garis P aksen, P double aksen. Kemudian, garis MO ini kongruen dengan garis MO. Alasannya karena kongruen terhadap dirinya sendiri. Sehingga berdasarkan postulat SAS atau sisi sudut sisi, maka segitiga P aksen MO ini kongruen dengan segitiga P double aksen MO, yang mengakibatkan sudut P aksen OM ini kongruen dengan sudut P double aksen OM. Nah, diperoleh tadi sudut PON ini kongruen dengan sudut P aksen ON, dan sudut P aksen OM kongruen dengan sudut P double aksen OM. Nah, besar sudut PO P aksen sama dengan besar sudut PON ditambah besar sudut P aksen ON ditambah besar sudut P aksen OM ditambah besar sudut P double aksen OM. Hasilnya adalah 2 alfa.
13.5 tentang simetri. Nah, di sini ada gambar kupu-kupu dan titik di mana setengah tubuhnya ini identik atau mirip dengan setengah yang lainnya. Nah, kemiripannya ini sempurna sehingga kalau kaca kita tempatkan di sebagian tubuhnya akan terbentuk keseluruhan spesimen. Nah, proses bentuk-bentuk seperti ini kita sebut simetri refleksi, dan garis yang mana pada cermin yang ditempatkan ini kita sebut sebagai simetri garis. Definisi 13.4. Sebuah gambar F mempunyai simetri lipat apabila ada sebuah garis L sedemikian sehingga refleksi pada garis L dari setiap titik P pada F juga merupakan titik pada F. Garis L disebut garis simetri F. Di sini garis L harusnya ya. Ini garis L. Nah, itu terlihat. Kemudian definisi 13.5. Gambar F mempunyai simetri putar apabila ada putaran yang berpusat di A sedemikian sehingga peta rotasi setiap titik P pada gambar F juga sebuah titik pada F. Titik A suatu rotasi disebut pusat simetri pusat. Titik A suatu rotasi disebut pusat simetri putar F. Nah, ini. Jadi titik P pada gambar F juga sebuah titik pada F. Nah, demikian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.